Halo guys, balik lagi sama gue Dinan. Di video kali ini gue pengen sedikit ngebahas flagship yang udah lumayan jadul ya. Mantan flagship dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Note FE atau Note Advanced Edition. Ini rilis tahun 2017. Sekarang kan udah 2021. Kira-kira masih worth it nggak sih? Kalau pengen tahu selak beluknya dan gimana rasanya pakai Note FE di 2021, tonton terus videonya ya. Biar kayak orang-orang, yang akan gue bahas pertama di sini adalah desain. Untuk desain ya, kita lihat ini emang udah sedikit ketinggalan zaman ya. Kenapa? Karena kayaknya handphone sekarang udah nggak ada deh yang punya jidat sama dagu tebel kayak begini. Cuman buat gue pribadi sih desain Samsung Note FE ini masih kece banget ya, masih premium banget. Apalagi dibantu dengan lengkungan layarnya ini loh, yang bikin ponsel ini kelihatan mewah. Buat kualitinya juga ini berasa solid banget karena dia pakai bahan kaca untuk depan dan belakangnya. Untuk frame-nya sendiri dia pakai aluminium, dan untuk overall-nya sendiri ini handphone pegangannya juga masih nyaman banget di tangan. Intinya sih nggak malu-maluin sih ini handphone dibawa ke tongkrongan, mungkin kalian lagi nongkrong gitu kan. Jadi ini masih oke banget. Sekarang lanjut kita ke sektor layarnya. Untuk layarnya sendiri, Samsung Note FE ini 5,7 inch. Dia resolusinya Quad HD. Dipakai nonton video, ini handphone masih bagus banget dan nyaman banget. Walaupun kita pakai handphone ini untuk nonton video berlama-lama. Ketajaman layarnya masih oke banget. Nanti bakal gue coba kasih contoh juga video. Sayangnya untuk audionya ini udah nggak terlalu istimewa ya, karena di sini untuk suaranya masih pakai mono, udah ketinggalan zaman sama handphone sekarang yang biasanya sih udah stereo ya, apalagi handphone flagship. Untungnya Note FE ini masih menyediakan lubang jack 3,5 mm, jadi kalau misalkan kalian pengen dengerin lagu pakai headset, ini masih bisa dicolok-colok. Nah berikut nih ada juga contoh suaranya kalau kita nyetel lagu di Samsung Galaxy Note FE ini. Sekarang kita masuk ke mesinnya ya. Di sini mesinnya gue nggak akan bahas terlalu jauh ya untuk speknya. Ya gue cuman simpelnya aja. Di sini dia pakai Exynos 8890 yang menggunakan RAM 4 internal 64GB. Ini enaknya masih bisa ditambah dengan memori tambahan. Untuk performa sendiri ini handphone masih oke banget dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Untuk game ini sebenarnya enak. Udah nyoba juga gue main PUBG. Bisa sih, tapi sebaiknya ya kalian nyeting PUBG-nya itu di resolusi setting grafik yang lebih rendah aja. Karena kalau misalkan kalian pakai setting grafik yang tinggi, tangan kalian lumayan juga sih berasa angetnya kalau kalian main game berlama-lama. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari ini Note FE masih sangat lancar. Dia menggunakan One UI 1.0 berbasis Android Pie. Oke, ngomongin seri Note, kayaknya aneh banget kalau kita nggak ngebahas S Pen. Ya, di sini Note FE udah ada S Pen-nya ya. Enak banget, ngebantu banget kalau misalkan kalian butuh handphone yang untuk kerja dan kalian hobi gambar, anak desain, ini cocok banget. Apalagi di sini S Pen-nya juga bisa dipakai untuk menerjemahkan, jadi kayak semacam translate gitu. Dari tadi kan gue ngomongin yang lumayan oke ya, sekarang kita bahas kekurangannya sedikit. Yang bikin Note FE ini kurang nyaman mungkin di baterainya kali ya. Karena baterainya ini berasa boros banget, baterainya cuma 3300. Bertahan biasanya sih setengah harian ya, SOT-nya 4-5 jam aja. Chargingnya sendiri itu 15 watt, ngecas dari 0 sampai 100 kita butuh 1 jam 45 menit. Untuk kamera, karena ini flagship jadul, kamera belakangnya itu cuma satu aja ya, nggak 2, 3, 4 kayak handphone zaman sekarang. Untuk resolusinya 12 megapiksel, untuk hasil fotonya masih bisa diandalkan ya kalau misalkan siang hari. Warna dan detailnya cukup tajam, tapi sayangnya kalau untuk malam hari ya ini lumayan ketinggalan ya, karena handphone ini belum ada fitur night mode kayak HP-HP kekinian. Untuk video, spesialnya Note FE ini bisa ngerekam sampai 4K 30 fps, tapi gue nyaranin banget sih untuk perekaman video kalian pakai yang 1080 60 fps aja, karena hasilnya akan jauh lebih smooth. Sekarang kita bahas kamera depannya. Untuk kamera depan dari Note FE ini beresolusi 5 megapiksel. Hasilnya enak ya, lebar kalau dipakai foto, jadi enak kalau difoto rame-rame. Walaupun hasilnya sih biasa aja sih, nggak terlalu spesial. Untuk video depannya ini udah gue coba.
Nah, di sini kalian yang nilai kualitasnya kayak gimana. Nah, premiumnya handphone ini dia udah ada yang namanya IP68 dan NFC. Tapi karena ini handphone kan termasuk jadul ya, walaupun flagship juga. Jadi sih mendingan ya kalian jangan nyoba-nyoba untuk cemplungin handphone ini ke air karena pajak ditanggung pemenang. Kesimpulannya, HP ini sebenarnya masih punya banyak banget fitur flagship. Tapi kalian harus hati-hati ya untuk memilih Note FE ini. Karena kebanyakan masalah yang gue temuin ya pas lagi nyari Note FE ini masalahnya biasanya di layar. Dan kalau beruntung, kalian bisa dapat Note FE yang fisiknya oke dan mulus. Nggak kayak punya gue nih, yang kayaknya udah mau pensiun. Udah retak di mana-mana. Ada 1, 2, 3, belakangnya apalagi tuh. Oke, jadi berhati-hatilah dalam membeli, selalu utamakan keselamatan. Kalau misalkan suka sama video ini, boleh like video ini. Kalau misalkan video ini kurang menarik, kalian boleh banget untuk dislike video ini. Oke, see you, thanks, bye.